teman-teman semua, meskipun kita sedang beribadah di rumah, ayo perhatikan apa yang harus dipersiapkan. Pertama-tama, kalian harus tetap pakai baju yang rapih, sopan, dan nyaman ya, karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, teman-teman harus tetap fokus dalam beribadah. Jangan sambil makan, main, ataupun ngobrol ya. Yang ketiga, ibadahlah dengan antusias ya teman-teman. Jangan sambil tidur-tiduran karena mata Tuhan melihat kita semua. Yang terakhir, teman-teman harus tetap semangat dalam beribadah. Ibadahnya harus sungguh-sungguh agar hati Tuhan tetap disenangkan. Shalom semuanya, apa kabarnya? Apa kabar nih Kak Jovani? Jelas baik dong. Wah teman-teman di rumah, kalian tahu nggak sekarang kita sudah berada di akhir bulan Januari loh. Nggak terasa ya, waktu itu sangat cepat berlalu loh. Iya, kemarin kayaknya baru aja Natal dan Tahun Baru. Sekarang sudah mau masuk bulan Februari aja. Online school udah jalan 2 minggu, cepet banget. Iya nggak adik-adik? Iya benar nih Kak, seperti sekarang kita lagi asik ngobrol, lagi asik berbicara, tapi kita nggak tahu sekarang jam berapa. Ternyata kita sudah mau memulai ibadah kita hari ini loh. Teman-teman di rumah juga udah gak sabar Kak. Tapi teman-teman, kakak, sebelum kita memulai ibadah online kita hari ini, kita harus memulainya dengan berdoa dulu untuk meminta tuntunan dan penyertaan dari Tuhan agar ibadah kita bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan nih teman-teman. Nah teman-teman, siapkan hati teman-teman, ambil posisi yang baik, ambil sikap yang baik, lipat tangan teman-teman, tutup mata teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong Tuhan, ajari kami lewat firman-Mu dan ibadah kami hari ini, agar iman kami bisa bertumbuh, dan agar kami bisa mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan, pakailah kami semua yang melayani ibadah hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya ibadah kami hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan juga Tuhan, kami akan segera melompat, memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Kami undang Roh Kudus datang ke rumah kami masing-masing dan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah,
sepertimu selalu. Pakaiku menjadi terang untuk memuliakan-Mu. Menjadi terang seperti bintang, agar dunia mengenal Yesus Tuhan. Akan ku berikan seluruh hidupku untuk memuliakan-Mu. Hidupku di tangan-Mu, Yesus. Jadikanku sepertimu selalu. Pakaiku menjadi terang untuk memuliakan-Mu. Ku mau jadi terang seperti bintang, agar dunia mengenal Yesus Tuhan. Akan ku berikan seluruh hidupku untuk memuliakan-Mu. Ku mau jadi terang seperti bintang, agar dunia mengenal Yesus Tuhan. Akan ku berikan seluruh hidupku untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, terutama kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi untuk bersama-sama belajar firman Tuhan ya. Adik-adik duduk yang manis dan perhatikan yuk firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sebelum firman Tuhan kakak mau tanya, masih ingat gak cerita minggu kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, cerita minggu kemarin adalah cerita Bapak Abraham yang punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Hari ini kakak mau melanjutkan cerita minggu kemarin dengan cerita yang lebih luar biasa lagi. Oke, kita siap dengar firman ya? Oke. Nah, kakak mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang pernah dijauhi oleh temannya, dimusuhi oleh temannya, atau juga temannya nggak mau main lagi sama kalian? Karena kalian menceritakan tentang firman Tuhan kepada mereka. Kalian ceritakan tentang Tuhan Yesus pada mereka. Atau karena kalian menegur mereka karena mereka berbuat dosa. Apakah ada? Atau ada juga yang dimusuhin oleh temannya, dibenci, bahkan juga ada yang dilukain, ada yang dipukul. Ada yang pernah? Nah, kalau mungkin adik-adik dimusuhin atau dibenci, itu biasa ya. Dan juga bagaimana perasaan kalian? Wah, pasti merasa sedih ya. Wah, saya dibenci oleh teman saya karena saya menceritakan firman Tuhan, karena saya menegur dia. Itu wajar. Tapi bagaimana kalau kalian sudah dipukul, kalian dilukai, apakah kalian akan balas? Kakak percaya kalian tidak akan membalas ya, karena
kita mau belajar hari ini untuk mengampuni dan tetap mengasihi seperti seorang murid Tuhan Yesus yang akan kakak ceritakan hari ini. Pada waktu murid-murid, yaitu 12 rasul, termasuklah itu Matias yang menggantikan Yudas Iskariot, mereka melayani Tuhan, melayani firman Tuhan kepada banyak orang, dan juga sehingga membuat waktu mereka habis adik-adik. Setiap hari mereka harus melayani, memberitakan firman, setiap hari mereka harus menceritakan tentang firman Tuhan, mengajar orang banyak, sehingga membuat satu pelayanan mereka, yaitu pelayanan meja, atau yang biasa juga disebut pelayanan diakonia, yaitu pelayanan untuk orang-orang yang miskin, untuk para janda-janda itu hampir terabaikan adik-adik. Nah, sehingga banyak orang akhirnya protes. Mereka ngeluh, wah kok pelayanan ini tidak diperhatikan oleh para rasul. Akhirnya para rasul meminta murid-murid yang lain untuk memilih 7 orang murid, dan satu diantaranya yaitu adalah Stefanus. Stefanus dipilih, dia adalah orang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus adik-adik. Nah, dalam pelayanannya Stefanus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia bisa mengadakan banyak mukjizat dan juga banyak tanda-tanda heran kepada banyak orang. Lalu banyak orang juga mengajukan pertanyaan, tanya jawab kepada Stefanus. Dan setiap kali waktu Stefanus diajukan pertanyaan, selalu dijawab dengan dahsyat, dengan hebat, dengan hikmat, dengan kuasa dari Roh Kudus. Sehingga orang-orang ini, mereka tidak sanggup lagi memberikan pertanyaan kepada Stefanus. Karena setiap kali mereka bertanya, selalu dijawab oleh Stefanus dengan jawaban yang luar biasa. Akhirnya mereka pikir bagaimana caranya. Lalu mereka mulai menghasut beberapa orang, supaya mereka menceritakan tentang hal-hal yang bohong tentang Stefanus. Lalu orang-orang mulai menceritakan hal-hal yang bohong kepada Stefanus. Stefanus sudah mengeluarkan kata-kata, dia sudah menghujat Musa dan Tuhan. Karena waktu mendengar hal itu, akhirnya mereka menyergap Stefanus, lalu menyeretnya dan dibawa ke hadapan Mahkamah Agama adik-adik. Nah, waktu di Mahkamah Agama, Stefanus hanya dengarkan aja perkataan mereka, dihadapkan kepada mereka saksi-saksi yang bohong, yang mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang Stefanus. Tapi Stefanus hanya diam, dia tidak berkata apa-apa, semua orang memperhatikan dia. Dan waktu mereka memperhatikan Stefanus, mereka kaget melihat wajah Stefanus berubah. Wajahnya sangat terang seperti wajah seorang malaikat. Lalu Mahkamah Agama ini bertanya kepada Stefanus, benarkah Stefanus apa yang dituduhkan kepada kamu? Lalu Stefanus mengatakan tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa orang Israel sudah berdosa kepada Tuhan, sudah memberontak kepada Tuhan, tidak lagi mau taat sama Tuhan, dan juga orang-orang yang sekarang keturunan-keturunan dari orang Israel, dari zaman Perjanjian Lama, dari zaman Abraham sampai kepada mereka tidak mau taat lagi sama Tuhan, mereka memberontak sama Tuhan. Akhirnya waktu mereka dengar itu, mereka tutup telinga, mereka teriak, diam, kami tidak mau dengar lagi. Lalu mereka menangkap Stefanus, mereka tangkap, lalu mereka bawa keluar kota, dan di sana mereka ambil batu, lalu mereka lempar, mereka rajam Stefanus sampai mati. Apa yang dilakukan Stefanus? Apakah dia marah? Apakah dia juga ambil batu balik lempar? Enggak adik-adik. Stefanus hanya berdoa. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, Yesus kepadamu aku serahkan rohku. Setelah dia berdoa, dia berlutut dan dia berteriak, Tuhan, jangan tanggungan dosa ini kepada mereka. Lalu Stefanus mati. Nah adik-adik, di tahun ini, tahun 2021, tema gereja kita adalah apa? The Year of Integrity. Nah, kita diajar bahwa kita harus mempunyai karakter seperti Kristus yang tadi sudah ditunjukkan oleh Stefanus, yaitu kasih. Ya, seperti Stefanus tadi yang menunjukkan kasihnya
walaupun dia sudah dihukum, dia dirajam dengan batu, dia dimusuhin, dia difitnah, tapi dia tetap menunjukkan kasihnya kepada orang-orang banyak. Bahkan dia berdoa supaya Tuhan tidak tanggungkan dosa itu kepada mereka. Nah, kita juga diajar hari ini bahwa kita harus mengampuni orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang benci sama kita. Waktu kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, mereka tidak mau dengar, mereka benci, bahkan melukai kita. Kita harus mempunyai kasih dan kita harus mengampuni mereka, supaya mereka juga boleh melihat kasih Tuhan dalam hidup kita dan mereka juga boleh percaya. Mari kita berdoa, kita renungkan firman Tuhan hari ini. Kita tundukkan kepala kita. Jika ada di antara adik-adik yang pernah kecewa, pernah terluka, pernah sedih karena adik-adik dilukai, dimusuhi oleh teman-teman kalian, kita berdoa, kita minta sama Tuhan supaya Tuhan mau memberikan hati yang baru buat kita, hati yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, sehingga kita bisa mengampuni mereka. Bahkan kita juga boleh menjadi saksi, menjadi berkat buat mereka. Walaupun mereka benci sama kita, kita tetap mengampuni, tetap mengasihi mereka, sehingga terang Kristus boleh nyata atas hidup mereka. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini, yang boleh kami dengar, yang kami boleh pelajari bersama. Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu, sehingga kami boleh mampu untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, mengampuni musuh-musuh kami, mengampuni orang-orang yang membenci kami, mengampuni orang-orang yang melukai kami ya Tuhan, dan jadikan kami saksi Tuhan melalui kasih yang kami nyatakan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wah iya Kak, benar. Nah teman-teman di rumah, kita harus mencontohi dan melakukan sifat dan sikap Stefanus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, berhubung kita sudah selesai ibadah hari ini, jangan lupa follow Instagram Kids Ministry di kidsministry.dm agar tidak ketinggalan info-info lengkap seputar Kids Ministry. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel ini agar tidak ketinggalan ibadah-ibadah online lainnya. See you next week. Happy Sunday. God bless you all.